Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman belajar semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai visualisasi data. Sebelum ke praktiknya, kita akan terlebih dahulu membahas teorinya. Visualisasi data adalah bentuk presentasi grafis yang dibuat untuk menyampaikan informasi dari hasil data atau analisis yang dimiliki. Sederhananya, visualisasi data adalah kumpulan data yang ditampilkan dengan grafis. Penggunaan visualisasi data ini dipercaya bisa mempercepat audiens dalam memahami data yang ingin disampaikan. Pernyataan tersebut juga didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa 80% seseorang mencerna sesuatu dari apa yang dilihat atau visual, sedangkan 20% lainnya melalui apa yang dibaca atau tulisan. Ada jenis-jenis visualisasi data. Yang pertama, visualisasi data sementara merupakan jenis yang paling sering ditemui. Biasanya data visualisasi sementara cocok untuk menunjukkan hasil dari rangkaian data yang berbentuk linier atau satu dimensi saja. Adapun ciri-ciri utama visualisasi data ini yang umum digunakan yaitu berupa garis yang bermula dan berakhir di titik tertentu. Lebih lanjut, contoh visualisasi data sementara yang dapat digunakan adalah bar chart, line chart, dan lain-lain. Yang kedua ada visualisasi data hierarki yang umumnya digunakan untuk menunjukkan hubungan antara suatu kelompok terhadap kelompok lain yang lebih besar. Jenis data visualisasi ini cocok untuk menunjukkan kumpulan data-data baru yang berasal dari suatu penyebab. Contoh adalah diagram pohon dan grafik batang. Yang ketiga, visualisasi data jaringan. Visualisasi ini menunjukkan hubungan antara entitas dan tautan. Sederhananya, jenis ini merupakan sekumpulan data yang saling berpengaruh satu sama lain. Contoh visualisasi data jaringan adalah word cloud dan lain-lain. Yang keempat, visualisasi data multidimensi merupakan visualisasi data yang memiliki banyak dimensi yang cenderung memvisualisasikan data yang memiliki banyak variabel atau dimensi. Dibandingkan dengan tipe visualisasi lainnya, jenis ini biasanya ditampilkan lebih menarik dan mencolok. Contoh visualisasi ini adalah histogram, pie chart, dan lain-lain. Visualisasi data geospasial. Jenis tipe visualisasi ini biasanya mewujudkan wujud nyata dari sebuah benda atau ruang yang memiliki data untuk ditampilkan. Contoh visualisasi geospasial adalah kartogram, flow map, heat map, dan lain-lain. Fungsi dari visualisasi data itu sendiri dibandingkan menggunakan tulisan, visualisasi data menjadi metode yang sering digunakan karena dianggap bisa menyampaikan informasi yang lebih mudah dipahami. Hal tersebut karena kinerja visualisasi data yang mengkonversi kumpulan data menjadi lebih sederhana untuk disajikan. Yang pertama, fungsinya mempermudah pemahaman data. Yang kedua, meningkatkan pemahaman tentang
operasional bisnis. Yang ketiga, meningkatkan nilai produk atau jasa. Yang keempat, memperdayakan orang dengan advance analytics. Terus visualisasi data terbaik supaya bisa merealisasikan fungsi-fungsi yang sudah disebutkan di atas. Visualisasi data juga harus dilengkapi dengan tools-tools terbaiknya. Adanya tools juga bisa membantu untuk mengkomunikasi hasil analisis yang nantinya akan diinformasikan. Beberapa tools yang sering digunakan adalah Microsoft Excel, Google Chart, Zoho Analytics, dan lain-lain. Terus ada namanya pivot table. Pivot table merupakan salah satu fitur yang terdapat pada Microsoft Excel. Fitur ini memungkinkan penggunanya untuk mengambil informasi secara cepat dari kumpulan data dalam jumlah besar. Selain itu, fitur ini juga kerap digunakan untuk mengelompokkan atau meringkas suatu data. Istilah pada pivot table yang pertama adalah field. Field adalah nama-nama kolom pada data yang kita miliki. Terus ada rows, digunakan untuk menampilkan data secara vertikal. Yang ketiga kolom. Kolom sendiri digunakan untuk menampilkan data secara horizontal. Value adalah nilai dari data itu sendiri. Terus ada filter yang digunakan untuk melakukan filtering terhadap data sesuai kebutuhan. Ada beberapa visualisasi data. Yang pertama itu line chart atau diagram garis adalah salah satu bentuk visualisasi data yang sering digunakan untuk memperlihatkan fluktuasi atau perubahan kondisi dari waktu ke waktu. Diagram garis mampu memberikan kilasan pemahaman tentang tren, akselerasi, pertumbuhan, ataupun kemunduran dan muatan data dengan ringkas. Bar chart dan kolom chart merupakan bar chart sendiri merupakan sebuah visualisasi data ditampilkan berupa grafik dengan bentuk diagram batang. Oleh karena itu, bar chart juga sering disebut sebagai diagram batang. Grafik atau diagram batang digunakan untuk menyajikan perbandingan data pada satu atau beberapa seri data. Terus kolom chart adalah grafik visualisasi data yang direpresentasikan oleh persegi panjang dengan tinggi sebanding dengan nilai yang ditentukan. Kolom chart juga sering disebut sebagai bar chart vertikal. Terus ada namanya pie chart, digunakan untuk menampilkan total persentase yang harus mencapai 100%, di mana setiap potongan pie akan menampilkan ukuran tertentu. Bentuk lingkaran dengan cepat mengaktifkan intuisi kita sebagai pembaca untuk memahami apa kita dapat membagi-bagi pie menjadi beberapa potongan. Sebagai catatan, presentasi yang dibulatkan dapat membuat angka total pie tidak menjadi pas 100%. Ada bubble chart atau grafik gelembung merupakan grafik yang mempresentasikan 3 dimensi data. Grafik gelembung dapat memfasilitasi hubungan ilmiah sosial, ekonomi, kesehatan, dan lainnya. Sebuah grafik gelembung adalah variasi dari grafik scatter di mana titik data diganti dengan gelembung. Oke, kita akan mempraktikannya. Di sini saya ada data. Kita pertama akan mempraktikkan pivot table tadi.
Jadi pivot table, teman belajar semua klik insert. Biasanya ada di sebelah kiri pivot table, klik. Nah, ini teman-teman bisa pilih range-nya. Range itu jarak antara tabel ke tabel. Jadi tabel yang mana yang teman seleksi, kita seleksi dulu. Nah, di sini ada pilihan new worksheet sama existing worksheet. Dimana new worksheet dia akan membentuk sheet baru. Kalau existing worksheet dia outputnya akan keluar pada sel yang kita pilih. Contoh saya menaruhnya di sini kan. Oke, untuk minimaxnya seperti ini, maximaxnya seperti ini, sama juga ini seperti ini. Ini range tabel yang teman seleksi. Untuk maximaxnya seperti ini. Setelah sudah kita tentukan tabelnya, kita tentukan outputnya, kita klik OK saja. Nah, di sini nanti teman-teman akan keluar. Ada tadi yang kita bahas sebelumnya, ada filter, kolom, row, sama value. Teman-teman taruh nomor di row. Nah, dia akan membentuk seperti itu. Terus komoditasnya kita taruh ke kolom. Nah, enaknya menggunakan pivot table ini karena dia punya secara otomatis dia akan memfilter, punya filternya sendiri otomatis, dan akan biasanya terus coba teman-teman taruh hasil tadi panen tonnya ke value. Nah, dia akan otomatis menjumlahkan. Ini dia menjumlahkan, ada grand totalnya langsung. Jadi dia bisa ada namanya fitur di Excel namanya filter yang dia bisa mengelompokkan data. Jadi kita mudah dalam mengelompokkannya. Misalnya saya mau hanya lihat jagung saja, saya cukup mencentang jagungnya saja, terus oke. Nah, yang keluar teman-teman cuman jagung aja. Itu enaknya di pivot table, dia mempunyai secara otomatis ada fitur filternya. Kita select semua lagi. Oke. Nah, di fitur pivot table tadi dia akan secara otomatis defaultnya akan menampilkan jumlah dari grand total dari item-itemnya tadi. Nah, teman-teman bisa ke sini ke value, ada di garis bawah ini, teman-teman klik terus ke value field setting. Nah, di sini ada namanya ini. Nah, ada kita mengetahui count-nya, average-nya, max-nya, min-nya, produknya, count number-nya, dan lain-lain. Misal saya mau mengetahui, misalnya saya mau mengetahui nilai max dari keseluruhan ini, yang mana dari 5 item ini yang maksimumnya mana. Ini kebetulan data kita sedikit, bagaimana kalau banyak kan. Saya mau coba max, terus saya oke kan. Nah, kita dapat nilai maxnya sebesar 250. Kalau minusnya, ini kebetulan datanya sedikit ya teman-teman. Ini minusnya harusnya kalau dilihat dari ini, minusnya itu 150 ya. Nah, itu kan. Kembalikan lagi tadi, kalau menghitungnya tadi sum ya.
itu teman-teman pivot table. Memudahkan kita dengan fitur-fiturnya seperti tadi filter dan menggrand totalkannya. Terus teman-teman bisa membuat grafik. Nah, yuk kita buat grafik. Kita ke insert. Nah, di sini teman-teman ada chart banyak, ada tadi yang kita bahas sebelumnya, ada kolom dan bar chart, line chart, pie chart, dan lain-lain banyak. Bisa kita klik terlebih dulu. Ini contohnya saya klik terlebih dulu, saya ke bar chart. Nah, ini teman-teman hasilnya. Terus kita bisa di sini ada namanya chart elemen, chart style, dan ini filternya ya. Nah, ini kita klik chart elemen. Ini untuk menampilkan apa saja. Ada data labelnya. Saya mau misalnya di sini ini untuk memberikan judulnya kan, hasil panennya berapa ton, terus data labelnya, terus agennya itu teman-teman bisa kreasikan sendiri. Terus ada lagi, saya mau ini karena sudah terseleksi ya, kalau teman-teman mau bisa tadi ke insert, pilih, saya mau pilih line chartnya, saya pilih yang ininya. Nah, terus saya mau tampilkan data labelnya. Nah, itu kan labelnya 250 apa, ini apa. Terus data labelnya, ini judul di sebelah kirinya. Teman-teman kreasikan sendiri. Ini ada pilihan temanya ya, desain dari chartnya, gitu juga tadi. Ada lagi, kita coba. Kalau di pivot table secara otomatis teman-teman kalau sudah diseleksi dia langsung. Terus saya mau pie chart, saya mau pie chart, ini bentuk dua dimensinya ya. Nah, itu misalkan kosong seperti ini, teman klik kanan, select data, teman-teman klik range-nya ya, block, oke. Nah, akan muncul. Terus kita mau data labelnya. Nah, dan kita di sini juga ada pilihannya warnanya. Kalau teman-teman mau mengkreasikan kliknya ini berapa persennya, mau ya, intinya kita membentuk visualisasi data dari data-data tersebut menjadi bentuk diagram sehingga orang-orang mudah untuk memahami data kita. Karena misalkan data itu sekedar angka saja, orang awam sulit untuk mengerti ini apa ya. Kalau dengan diagram mereka mudah untuk mengertinya. Nah, itu kan subtitle-nya ini untuk judul chartnya. Oke. Setelah itu ada juga teman-teman yang namanya map chart. Nah, saya lihat kalau di map chart ini, teman-teman, saya menggunakan Excel 2016.
teman-teman yang di bawah 2016 seri Excel-nya ada yang tidak memiliki ini map chart seperti ini. Misal saya ingin menampilkan tadi kan map chart, saya seleksi dulu misalnya, dan map chart ini teman-teman usahakan dikoneksi internetnya agar bisa Excel membaca petanya. Misalnya saya menggunakan ini, nah tuh kalau offline biasanya dia tidak muncul seperti ini teman-teman. Saya ini kan kasusnya data infeksi COVID di Pulau Sumatera ya. Nah ini foto kepulauan Indonesia. Misal saya ingin fokusnya ke Sumatera aja. Caranya ada teman-teman di sini, klik kanan, terus format data series, terus di map area kita pilih only region with data. Nah tuh dia bakal fokus ke pulau yang Sumatera atau pulau yang kita pilih tadi. Terus kita bisa menampilkan data labelnya. Dan misalkan teman-teman di Lampung, ini ya 10,7. Ini kalau teman-teman cari di Google ini benar nih, paling ujung di bawah Lampung ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup pada kesempatan kali ini. Buang buruknya, simpan baiknya. Mohon maaf salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.